Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sejarah komputer. Sebelum itu marilah kita bahas dulu mengenai mata pelajaran informatika. Karena informatika ini adalah pelajaran yang baru untuk level MTS, dimana tentu isi pembelajarannya sangat beda dengan mata pelajaran yang lama, yaitu TIK. Kita bahas mengenai apa itu informatika. Informatika merupakan disiplin ilmu yang mempelajari transformasi data maupun informasi pada mesin berbasis komputasi. Sederhananya seperti ini. Ketika Anda belajar mengenai TIK atau pelajaran yang lama TIK, siswa-siswi itu dididik atau didesain untuk menjadi seorang pengguna. Silakan digarisbawahi pengguna perangkat informatika. Jadi yang dipelajari di ilmu tersebut antara lain misalkan kita sebagai pengguna, contohnya aplikasi Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, dan lain-lain. Ketika di informatika siswa dia dididik atau dicetak untuk menjadi seorang yang paling tidak bisa tidak hanya sebagai pengguna, tapi mengerti isi dari cara kerja konten-konten informatika, atau bahkan menjadi seorang pembuat atau deploy produk-produk informatika atau produk-produk digital. Jadi kalau di TIK Anda mempelajari Word, Excel, PowerPoint, dasar internet, tapi di informatika Anda belajar mengenai yang pertama, misalkan Anda belajar mengenai perangkat keras atau komputer, perangkat keras hardware, mengenai jaringan, mengenai algoritma, mengenai dampak sosial informatika, yang terakhir mengenai berpikir komputasi. Nah, itu nanti akan kita pelajari selama pembelajaran di tingkat SMP atau selanjutnya. Perangkat informatika selanjutnya adalah komputer. Komputer berasal dari bahasa Inggris, di mana bahasa Inggris tersebut to compute, yang artinya adalah menghitung. Jadi komputer awal-awalnya dia dibuat dia sebagai alat hitung. Sekarang komputer mengalami pergeseran makna, jadi tidak hanya digunakan sebagai alat hitung, tapi komputer adalah suatu perangkat elektronik yang dapat menerima data masukan atau input. Dari inputan tersebut dia digunakan untuk memproses data secara aritmatika dan logika, untuk selanjutnya dia mengeluarkan hasil output atau menyimpan data. Jadi kita bisa mengeluarkan hasil output dari produk-produk komputer, misalkan contoh ketika Anda mencetak kertas atau ngeprint, itu merupakan produk dari proses cara kerja komputer, atau mungkin Anda menyimpan data dan lain-lain, itu adalah proses dari cara kerja komputer. Nah, ini materi inti yang akan kita pelajari hari ini, yaitu sejarah komputer. Perkembangan komputer dia dibagi menjadi dua. Jadi perkembangan komputer terbagi menjadi dua, yaitu sebelum tahun 1940 dan selanjutnya perkembangan komputer setelah tahun 1940. Kita bahas mulai yang pertama. Jadi perkembangan komputer yang pertama sebelum tahun 1940. Dahulu manusia itu hanya menggunakan jari. Dia hanya menggunakan jari-jari tangannya yang berjumlah 10 untuk digunakan sebagai alat hitung jumlah. Setelah itu manusia mulai mengenal nomor-nomor yang lebih besar, tetapi masih menggunakan digit-digit asas dari 0 hingga 9. Jadi pada prinsipnya manusia dia menggunakan jari sebagai alat hitung. Selanjutnya kita masih di perkembangan komputer sebelum tahun 1940. Manusia mulai berkembang dengan menemukan alat hitung yang bernama sempoa. Mungkin masih
sering kita temui banyak orang yang menggunakan sempoa, misalkan pedagang-pedagang yang ada di pasar, dia menggunakan sempoa. Digunakan untuk menghitung operasi aritmatika. Jadi sempoa itu dia punya aturan-aturan tertentu atau metode-metode tertentu untuk digunakan menghitung. Jadi berbeda dengan alat hitung yang mungkin Anda gunakan pada saat SD. Jadi tampilannya dari segi fisik dia mirip, tapi ketika Anda menggunakan sempoa dia punya metode-metode tertentu. Dia membagi mulai dari puluhan, mulai dari satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan, dan lain-lain. Jadi berbeda dengan alat hitung yang mungkin dari segi fisik sama seperti yang Anda gunakan pada waktu SD, tapi cara penggunaannya beda. Setelah sempoa muncul alat hitung yang mulai berkembang, yaitu mesin alat hitung mekanik Pascal. Penemu alat hitung tersebut adalah Blaise Pascal pada tahun 1642. Jadi tampilannya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya sekitar 200 tahun kemudian mulai muncul mesin komputer pertama. Penemu mesin komputer pertama adalah Charles Babbage pada tahun 1816. Nah, ini berikut tadi yang sudah saya jelaskan adalah perkembangan komputer sebelum tahun 1940. Perkembangan komputer yang selanjutnya adalah perkembangan komputer setelah tahun 1940. Perkembangan komputer tersebut dibagi menjadi 4 generasi, yaitu generasi 1, generasi 2, generasi 3, dan generasi 4. Generasi 1 ditandai dengan mulai tahun 1940 sampai 1959. Lanjutkan di generasi 2 mulai tahun 1959 sampai 1964. Selanjutnya di generasi 3 1964 hingga 1980. Dan generasi yang terakhir, generasi yang sekarang 1980 sampai sekarang. Kita kupas satu persatu. Ini adalah komputer generasi pertama. Jadi komputer generasi pertama masih belum dapat memproses masalah-masalah yang rumit, dan penyimpanan datanya juga masih sangat kecil. Komputer generasi ini masih menggunakan tabung vakum untuk memproses data dan menyimpan data. Ini komputer generasi pertama yang dinamai ENIAC atau kepanjangannya Electronic Numerical Indicator and Calculator. Komputer generasi ini digunakan pada tahun 1946. Selanjutnya ini komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua dia sudah mulai menggunakan transistor dan dioda. Transistor itu apa? Mungkin kita lihat transistor. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Ini transistor. Ya. Jadi komputer generasi kedua dia sudah mulai menggunakan perangkat-perangkat elektronika untuk melakukan prosesnya. Pada komputer generasi ini dia dikenalkan dengan metode baru untuk menyimpan data, yaitu dengan menggunakan perangkat magnetik, menggunakan besi-besi lunak yang dililit oleh kawat. Contoh komputer di generasi 2 yaitu IBM 700. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Secara fisik dia sangat berbeda jauh dengan komputer generasi pertama. Dia lebih kecil, walaupun masih sangat berbeda jauh di komputer generasi saat ini yang sering kita pakai atau sering kita gunakan. Komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga dibuat dengan menggabungkan beberapa komponen di dalam satu tempat. Komputer generasi 3 penyimpanan memorinya lebih besar, penggunaan listriknya lebih hemat, dan ukuran fisiknya lebih kecil dibanding generasi sebelumnya. Jadi dari segi fisik dia mulai lebih kecil dari komputer generasi sebelumnya. Ini tampilan komputer generasi ketiga. Ini produknya Apple, namanya Apple II. Lebih seperti ini. Nah, ini komputer generasi 4 atau generasi yang kita gunakan sekarang mulai tahun 1980 hingga sekarang.
Komputer generasi 4 lebih maju karena terdapat beratus ribu komponen transistor. Transistor itu apa? Kurang lebih tampilannya seperti ini. Transistor dia sudah menggunakan beratus ribu transistor, sehingga dapat melakukan proses pengolahan data yang jauh lebih cepat dan padat dan singkat. Media penyimpanannya juga lebih besar dan jauh lebih cepat. Terkait media penyimpanan, mungkin sekarang sudah berkembang mulai dari hard disk, SSD, NVMe dan lain-lain, dan sudah mulai muncul berbagai macam bahasa pemrograman. Ini kok contoh komputer di generasi 4. Mohon maaf, ini tampilan dari MacBook Pro, bukan Apple II. Ini tampilan dari MacBook Pro 2020, atau mungkin komputer-komputer yang sering kita pakai, produk Dell, Asus, Lenovo dan lain-lain. Itu adalah komputer generasi 4 atau komputer generasi sekarang. Selanjutnya ini adalah komputer generasi masa depan. Komputer generasi masa depan ini pada saat ini dia belum ada, tapi banyak ilmuwan di bidang komputer menyebut bahwa teknologi untuk komputer masa depan adalah komputer kuantum. Pada intinya komputer kuantum dia mampu melakukan proses perhitungan atau pemrosesan data yang jauh lebih cepat dibanding superkomputer yang ada pada saat ini. Bahkan saya mengutip kutipan dari Profesor Sandoku Korsen dari Oxford University, mengungkapkan bahwa komputer kuantum hanya butuh waktu 3 menit kalkulasi dibandingkan 10.000 tahun dengan superkomputer terbesar saat ini. Jadi sekitar ada problem dunia yang butuh penyelesaian 10.000 tahun, sedangkan usia kita kan di bawah 100 tahun. Dengan komputer kuantum itu bisa jadi jauh lebih cepat. Nah, kurang lebih itu materi mengenai sejarah komputer. Jika ada yang tanyakan, nanti bisa tanyakan di grup kelas. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.